Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Saudara, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk kita bisa menikmati berkat dari Tuhan. Nah, di dalam ibadah kali ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, waktu Tuhan tepat untuk menolong kita. Waktu Tuhan tepat untuk menolong kita. Nah, saudara, artinya begini, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap pergumulan setiap orang yang percaya kepadanya, untuk menolong setiap pergumulan orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dengan cepat dan tepat Tuhan pasti menolong kita. Amin. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 mengatakan begini. Sebab aku ini Tuhan, Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang akan menolong engkau. Haleluya, ini janji firman Allah yang menghibur setiap orang yang percaya, yang kita tidak akan pernah luput dari namanya pergumulan, dari namanya persoalan, dari namanya kasus yang terjadi dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Nah, semua sudah selagi kita masih ada di dalam dunia ini, akibat dari dosa itulah yang memungkinkan manusia itu harus selalu bergumul, berjuang di dalam masalah, dan kadang-kadang putus asa. Tetapi hari ini Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, itu yang memegang tangan kananmu ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara. Dan dikatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Haleluya, ini penghiburan bagi kita sekalian ya saudaraku ya. Haleluya. Ada satu peristiwa yang menarik di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat 22 sampai 24, kita baca ayatnya di situ. Datanglah kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ada seorang pimpinan dari rumah ibadah, dalam hal ini kalau zaman sekarang saya disebutkan sebagai pendeta, ya, bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, tersungkur di depan kaki Yesus, sujud menyembah kepada Yesus, ya. Dan rupanya dia punya kasus, saudara, dan memohon dengan sangat kepadanya dan berkata, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah ya Tuhan kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, seorang kepala rumah ibadah, dia punya persoalan, punya kasus, punya masalah yang sangat menekan hatinya, hidupnya. Ya saudaraku, sementara dia yakin bahwa Yesus sanggup menolong setiap permasalahan hidup. Haleluya. Dia datang, letakkanlah tanganmu supaya ia pertama selamat dan tetap hidup. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah berlambatan untuk menjawab setiap doa. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Haleluya. Nah, saudaraku, betapa Tuhan itu sangat mengasihi setiap orang yang ingin menyelesaikan semua persoalan dari setiap orang yang punya masalah dan kasus, ya. Nah, saudaraku, tetapi apa yang terjadi tatkala Tuhan Yesus dengan rombongan, dengan orang banyak berjalan menuju ke rumahnya si Yairus ini, tiba-tiba adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangkan, di tengah perjalanan lagi suka-sukanya si Yairus ini dan berharap akan pertolongan Tuhan, tersendat di tengah jalan karena ada satu kasus lagi yang mencegat dia di tengah jalan. Itulah seorang perempuan yang sedang sakit juga
dan meleleh darah selama 12 tahun. Bayangkan saudara, kalau saudara melihat seseorang yang mengalami peristiwa semacam itu. Setiap wanita pasti punya jadwal untuk datang bulan. Tetapi kalau ini 12 tahun terus menerus meleleh, saudaraku, datang bulan itu diharapkan kalau Anda kata wanita itu kok nggak datang-datang, oh, dia cari solusinya, cari obat dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau 12 tahun malah tidak pernah berhenti meleleh, terus bayangkan darah itu terus keluar dan badan si perempuan ini menjadi lebih kurus dan kemudian baunya juga enggak sedap. Bayangkan saudaraku, dia datang kepada Yesus dan kalau kita perhatikan dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah datang kepada berbagai-bagai tabib dan menghabiskan semua hartaku, tetapi ternyata penyakitku tidak sembuh, makin menjadi semakin parah. Nah, saudara bayangkan, dialog yang terus terjadi antara perempuan dengan Tuhan itu memakan waktu, saudara. Dan bagaimana diri Yairus, saudaraku? Nah, situasi batin dari Yairus ini tercekam, mencekam jiwa. Aduh, gimana sih perempuan ini? Aduh, gimana ini pertolongan ini? Ya, haleluya. Ditambah lagi kemudian datanglah anggota keluarganya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan lagi guru kita? Anakmu sudah mati, percuma. Coba bayangkan. Kalau saudara berada dalam kasus semacam ini, saudara, pertolongan sudah siap di depan pintu. Dia akan segera menikmati kebahagiaan ketika anaknya yang hampir mati bisa menjadi sembuh. Tapi ternyata sekarang malam berita tidak menyenangkan. Anakmu sudah mati. Nggak perlu lagi lah engkau menyusah-nyusahkan guru. Bayangkan. Tetapi saudara baca, Tuhan Yesus tetap peduli. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus si kepala rumah ibadah ini, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Inilah jaminan daripada Tuhan bagi seorang yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Dan ketika perempuan itu sudah terselesaikan masalahnya, maka perjalanan dilanjutkan menuju ke rumah Yairus. Haleluya. Dan Yairus langsung masuk ke dalam rumah di tempat di mana anak dari Yairus ini sakit. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Haleluya. Seketika itu juga saudaraku, anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Ya, bisa berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Wow. Semua orang yang hadir sangat heran, takjub, kagum. Itulah yang terjadi. Tuhan tidak pernah berlambatan untuk menolong kita. Waktu Tuhan tepat untuk menolong kita. Saudara punya kasus. Saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tidak memilih siapapun. Siapa yang perlu ditolong akan ditolong. Dan Tuhan menolong itu tepat waktu. Dan kalau hari ini saudara-saudara punya kasus, punya masalah yang sangat menekan hidup saudara, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktu Tuhan tepat untuk menolong kita. Haleluya. Tapi bagaimana sekarang kuncinya? Bagaimana bisa menikmati pertolongan Tuhan? Ini kuncinya, saudara. Ya, Yairus kenapa sih ditolong? Ya, kok dia bisa segera mendapatkan perhatian dari Tuhan dan kemudian mendapatkan pertolongan? Tentu ada rahasia yang dikerjakan. Haleluya. Nah, ada harga yang harus kita bayar. Bukan duit, saudara. Ya, Tuhan tidak membutuhkan duit kita. Ya, bukan jasa, bukan. Ada harga yang harus dibayar. Kita perhatikan di sini ada 3 hal ya yang dikerjakan oleh Yairus yang perlu kita contoh supaya kita bisa menikmati kemurahan Tuhan ini.
Yang pertama, datanglah kepada Yesus. Pertama, datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percaya akan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita lihat yang pertama. Datang kepada Yesus. Haleluya. Datang kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 11 ayat 8, Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang. Hei, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, kehadiran Yesus seharusnya sangat diharapkan oleh setiap orang. Karena tatkala dia hadir, dia bukan mendatangkan sesuatu yang membuat manusia makin sedih. Tetapi dia berkata, marilah, marilah kepadaku. Kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku. Haleluya. Jangan datang kepada tempat lain. Saudaraku, seringkali kita salah. Dalam setiap pergumulan kita datang justru lari kepada dukun. Disembur, dirudai oleh dukun, nurut aja. Tidak, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita perhatikan, hanya Allah lah sumber pertolongan. Tidak tempat yang lain. Ya, tidak ada yang bisa melebihi Allah yang kita sembah, kita puji, dan kita tinggikan. Hanya Allah sumber pertolongan. Ya, dalam Mazmur pasal 121 dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah kedatang pertolonganku? Ya, cari pemazmur ini untuk mendapatkan pertolongan. Ternyata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak akan pernah kesukaran untuk menolong kita. Tidak akan pernah kesulitan, tidak akan pernah mengalami kegagalan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Mazmur 9 ayat yang ke-9. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan, pengayoman bagi orang yang tertindas, bagi orang yang tertinjak, dan tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku, tempat berlindung itu tempat untuk supaya terhindar dari persoalan. Andai kata seorang yang rajin berperang berlindung ke dalam gua, maka supaya dia terhindar. Ya, demikian pula dengan kita. Sekali lagi, kita tidak akan pernah luput dengan namanya persoalan, dengan namanya masalah. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena dia adalah tempat perlindungan. Amin. Haleluya. Saudaraku, Yairus menempatkan sebagai seorang yang sangat membutuhkan Tuhan. Dan kalau dia membutuhkan itu, maka dia datang menghadap Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita datang menghadap Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan yang kedua, tidak hanya datang saja, saudaraku, ada sikap yang harus kita tunjukkan, yaitu kita datang merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang merendahkan diri, bukan rendah diri ya, yang sengaja merendahkan dirinya, itu karena dia tahu dia tidak memiliki kesanggupan apa-apa. Tatkala dia merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia mempunyai satu kebutuhan dan dia tidak sanggup untuk mengatasinya. Haleluya. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab barang siapa, kata Tuhan, yang meninggikan diri, yang sombong, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, justru Tuhan alihkan, ditinggikan. Saudaraku, luar biasa. Diangkat oleh Tuhan. Orang yang merendahkan diri itu akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, perhatikan gambaran dari seorang Farisi. Ya, seorang Farisi ini adalah seorang yang ahli Taurat, ahli agama. Ya, bisa dikatakan sebandinglah dengan yang namanya Yairus ini ya. Yairus ini juga
kepala rumah ibadah, pasti dia tidak paham firman Allah. Tapi orang Farisi ini berbeda. Ini adalah satu golongan yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, orang-orang Farisi itu kebanyakan adalah orang-orang yang sombong. Ya. Nah, tatkala ada dua orang masuk ke dalam bait Allah, Tuhan memberikan gambaran semacam itu. Satu orang Farisi dan satu pemungut cukai, ya, di dalam Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12 itu. Maka orang Farisi itu berdiri dengan megahnya di hadapan hadirat Allah. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Saudara, berdoa dalam hati. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, saudara. Dasar hati kita ini Tuhan ngerti, Tuhan paham. Ya. Dan orang Farisi itu ya dengan pongahnya dia berdoa di dalam hati begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Coba perhatikan saudara, di dalam ayat itu saya kasih warna merah. Aku, ya itu sudah dua kali aku. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Haleluya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, dia tunjuk saudara si pemungut cukai ini. Bayangkan. Kalau saudara kemudian suatu saat menjadi orang yang sangat tertuduh dan ditunjuk. Betapa malunya, betapa sedihnya. Ini orang Farisi dengan pongahnya berkata, tidak seperti pemungut cukai ini. Ya, aku tiga ini berpuasa sekali seminggu dan aku empat memberikan 1/10 dari segala penghasilan aku. Wow. Dari penghasilan ada aku 5 kali. Saudara bayangkan kalimat yang diucapkan daripada oleh orang Farisi itu ternyata sesungguhnya ada kesamaan. Ya, kesamaan dengan siapa? Ya, dengan Lucifer, setan, si iblis, si jahat. Tatkala dia datang dengan pongahnya, ya, membuat status dengan pongahnya, ya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 13 dikatakan di sana, "Hai, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu," sama ya dengan orang Farisi tadi, di dalam hatimu, aku satu hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahta aku mengatasi bintang-bintang Allah. Tiga. Dan aku hendak duduk di atas bukit perkat. Ya, di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Dan aku hendak mengatasi bintang-bintang. Ya, hendak mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Orang sombong itu ingin bersaing dengan Allah. Setan berkata, aku 5 kali. Dan itu juga digunakan oleh orang Farisi tatkala dia datang menghadap Tuhan. Aku. Saudara, orang sombong akan direndahkan. Ya, orang sombong akan dilemparkan. Demikian pula tindakan Allah kepada si Lucifer, si setan, si iblis itu. Ya, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Setan dibanting, saudara. Hati-hati, jangan sombong. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, pertama datanglah kepada Yesus. Jangan datang ke tempat lain, saudara. Tuhan Yesus sudah membuka pintu, ya, kesempatan untuk kita. Mari kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Kesempatan kita gunakan datang kepada Yesus. Tapi ketika kita ketemu dengan Yesus, jangan berlagak. Aku tidak akan pernah ditolong. Ya, tetapi merendahkan diri. Haleluya. Jangan sampai kita ditolak oleh orang seperti orang-orang Farisi. Jangan sampai kita dilemparkan seperti si Lucifer. Ya, tetapi pemungut cukai yang ada bersama dengan orang Farisi itu,
Dikatakan dia tidak berani, saudara, untuk maju ke depan. Ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh dari mimbar itu. Ya, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, beda jauh. Ketika datang kepada Yesus, datang dengan kerendahan hati untuk menikmati pertolongan kita tepat pada waktunya. Haleluya. Para pemungut cukai ini begitu merendahkan diri, dia tahu, dia sadar siapa dirinya. Dan sebab itu dia berani mendongak ke atas. Dan dia hanya merunduk dan berdoa. Haleluya. Setelah kita lihat juga Yairus, ya, ketika dia datang kepada Yesus, si kepala rumah ibadah ini, ya, ia tersungkur di depan kakinya. Kerendahan hati itu adalah suatu modal, saudara, untuk kita bisa menikmati anugerah daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pertolongan tepat pada waktunya kita akan ditolong. Amin. Oh, haleluya, berbahagialah, jangan ada yang sombong di antara kita, ya. Karena sombong itu nggak ada artinya, sombong itu malah ditolak oleh Tuhan, disisihkan oleh Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri, merendahkan hatinya, justru mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itulah kata Rasul Petrus dalam pasal 5, karena itu saudaraku, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Jadi tangan Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menolong kita, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan. Sesuatu yang diserahkan itu berarti kita sudah tidak terima, tidak memiliki lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara. Sudah dipelihara, sudah ngerti artinya dipelihara. Dipelihara itu dirawat dan dibela. Dirawat supaya kita tetap sehat, kuat, ya. Dibela itu kita dijauhkan dari musuh yang menyerang kita. Waduh, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kita semua. Amin. Saudaraku, jangan khawatir ketika kita percaya sama Tuhan. Orang lain mungkin tidak peduli dengan kita. Bahkan anggota keluarga di antara kita juga tidak peduli. Tapi ingat, ada satu yang selalu peduli bagi kehidupan setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, tidak hanya merendahkan diri saja, tapi percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang suka mendengar firman Allah, bahkan antusias sekali, bahkan tatkala firman Allah itu disampaikan sambutannya luar biasa, tapi mereka belum tentu percaya pada firman Tuhan. Ini kekeliruan. Ya, firman Allah itu ya dan amin. Tidak pernah gagal, saudara. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi satu yod pun dari perkataan firman Allah tidak akan pernah lenyap. Ya, kenapa kita harus percaya? Karena Allah itu bukan manusia yang gampang sekali bohong, ingkar janji, citra. Ya, dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, ya, bukan anak manusia, sehingga dia menyesal. Ya. Kalau manusia yang bohong itu lama-lama hidungnya kayak Pinocchio, ya, tambah panjang. Nah, itu orang yang suka bohong itu hidungnya panjang, melampaui batas yang semestinya. Ya, ada cerita kan tentang Pinocchio yang hidungnya panjang karena suka berbohong. Ya. Tapi Allah bukan manusia yang gampang bohong, bukan. Allah bukanlah manusia sehingga ia kemudian gampang sekali berdusta, menipu, ingkar janji. Dia bukan anak manusia sehingga ia menyesali apa yang sudah dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang sudah dikatakan. Tidak, saudaraku. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara kemudian tidak menepatinya? Saudara, perhatikan. Allah itu luar biasa. Dia punya sifat yang adil, yang selalu menepati apa yang seharusnya dikerjakan. Nggak rugi kita percaya sama Tuhan. Ya, tatkala kita mendengar firman-Nya, mari kita hargai firman-Nya dan kita percaya apa
memberitakan kebenaran dari firman Allah. Dan sekali lagi Allah itu bukan manusia yang gampang berdusta. Ya, haleluya. Dalam Markus pasal 5 ayat 36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan daripada keluarga Yairus ini, dan dia berkata kepada Yairus, ya, jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Kenapa saudara kita percaya firman Allah? Karena firman Allah itu memang patut dipercayai. Perkataan Tuhan patut dipercayai. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Percaya saja ya, percaya saja. Kata Tuhan. Jangan takut. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, sebab kalau kita tetap tenggelam di dalam kesedihan dan tidak percaya pertolongan Tuhan, kalau masalah itu kemudian kita tanggung sendiri, kita alami sendiri, dan kita ingin selesaikan sendiri, satu saat di tengah jalan ada kegagalan, kita bisa stres. Ya, nah ini salah satu contoh yang salah satu gambaran saja seorang yang stres, karena dia berharap kontingen yang diharapkan menang dalam pertandingan, tapi ternyata gagal. Waktu dia lihat di TV, saudaraku, apa yang terjadi? Dia stres. Kenapa? Yang aku idolakan gagal kalah. Maka kemudian dia ambil palu, berantakan, saudaraku. Tidak cukup sampai di situ, TV yang menyiarkan doa, angkat, lemparkan, sutris dia. Yang kita stres, saudara, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, haleluya, luar biasa Tuhannya. Kepercayaan itulah kunci untuk kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja sebenarnya yang kamu minta di dalam doa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Sebab doa itu tidak sekedar hanya sebagai syarat untuk berdoa, sebagai kebiasaan berdoa, tidak. Tapi doa itu adalah satu tindakan di mana kita percaya kepada Tuhan. Dan karena kepercayaan kita ini, maka kita berdoa berharap pertolongan daripada Tuhan. Doa, ya, karena kita percaya. Sebab kepercayaan itulah kunci pertolongan. Haleluya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Sudah dengan satu keyakinan, ya, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itulah sebabnya kita perhatikan di sini kunci untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang pertama, datanglah kepada Yesus. Bukan tempat lain, tempat pertolongan. Datang kepada Yesus. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, kita dalam segala persoalan, kita harus datang kepada Tuhan. Tapi datang kita ketika kita ketemu Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, satu hal yang harus kita kerjakan, kita merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan hadirat Allah. Dan satu hal lagi, percaya akan pertolongannya. Dan itu pasti akan menjadi bagian dalam hidup kita, ya. Jadi tiga pokok penting untuk menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan kemudian percaya firman Allah. Maka itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia bukan manusia yang gampang ingkar janji, gampang berdusta, gampang tidak melaksanakan apa yang disampaikannya. Tetapi sesuai dengan panggilannya, datanglah kepadaku. Ayo, datanglah kepadaku. Siapapun yang merasakan letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan pertolongan. Aku akan memberikan kelegaan. Tinggal respon kita saja sekarang. Kalau kita sedang menghadapi masalah. Saya nggak tahu masalah apa yang terjadi atas saudara sekarang ini. Tetapi saya hanya tahu Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Jadi, marilah kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita menikmati berkat daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Haleluya. Amin.